Hai hai, selamat siang, sore. Selamat sore Kak Zahro, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di live Instagramnya Malaika Bermain. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama seseorang, ya. Aku sudah kirim invitation ya, menunggu beliau datang ya. Dan sebelum menunggu teman saya atau tamu saya hadir pada hari ini, nanti kita mulai pas jam 16. Nih, saya di Depok lagi hujan, jadi agak-agak gelap tanpa ring light. Oke. Hai anak pensil, halo juga. Selamat datang di Instagram Live Malaika Bermain sambil menunggu Pak Toto ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu soal ini deh, buku-buku yang lagi aku gunakan di homeschooling saat ini ya. Sebenarnya bukunya kan banyak, bahan ajarnya juga banyak, tapi beberapa yang sekarang lagi dipakai itu ada ini nih, sejarah. Hai Pak Toto, halo. Halo, aku udah bisa muncul belum nih? Aku sudah muncul, tapi aku melihatnya layar komputer Pak, mungkin dibalik kali idenya. Oke, waduh ini gimana nih caranya nih? Sebentar, ini caranya gimana nih? Halo, selamat datang yang sudah join di Instagram live-nya Malaika Bermain. Aku sudah sama Pak Toto. Ini sambil menunggu Pak Toto kameranya berfungsi dengan baik, kita ngobrolin buku-buku yang dipakai di homeschooling nih. Kebalik tadi ya, kalau di layarnya sejarah lagi pakai ini, terus lagi belajar masak, Pak Toto akan balik lagi. Halo. Terus kalau belajar masak lagi pakai ini. Ini buku tebel banget, 1000 berapa halaman, tapi ini buku resep. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu buku Mustika Rasa, warisannya presiden pertama kita Soekarno. Buku ini menarik sekali ya, karena presiden pertama kita itu sangat peduli sekali sama pangan di negara kita ini gitu. Jadi agenda dia pertama waktu itu pengennya kita bisa punya kedaulatan pangan. Nah, ini dia tuangkan di buku ini. Nah, ini lagi kami pakai untuk belajar di homeschooling. Jadi selain baca sejarahnya Soekarno, ada tambahan-tambahannya, belajar Mustika Rasa juga. Sebentar, aku kembali lagi mencari Pak Toto. Tadi sudah ada, tapi beliau hilang lagi. Mungkin sinyalnya kurang baik. Ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman yang ada di Bogor, besok ada kelas sejarah barengan sama komunitas sejarah. Ini masih terbalik juga nggak nih? Masih Pak Toto. Masih gimana terbalik. Caranya nih balik nih? Itu biasanya di Instagram tuh ada yang gambar kayak buletan gitu Pak. Di atas nih Bapak tuh kayak panah kiri dan panah kanan itu. Nah itu Oke. Nah siap. Udah nih. Sudah lihat. Betul. Oke. Nah. Sorry ya nih orang gaptek. Sama Pak, saya juga. Jadi di Malaika Bermain juga baru pertama Pak live. Biasanya saya di IG lain atau nge-MC di tempat lain gitu. Tapi kok di IG ini sendiri baru pertama juga. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman kalau ya ada kurang lebihnya. Halo, selamat datang. Ada Yaya, juga ada Endot. Selamat datang. Ini sudah ada saya Ica dan Pak Toto. Selamat sore Pak. Selamat sore juga selamat sore untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini. Pak di Jogja lagi gimana cuacanya Pak? Cerah? Ya ini seperti di Bogor. Hujan, gerimis, mendung, nanti terang sebentar, hujan lagi. Ya ini kebetulan di Salam ini kan anak-anak lagi pada presentasi nih, hari-hari bulan presentasi ya ini. Jadi lagi sibuk ya Pak ya di Salam ya. Iya. Nah Pak Toto ini sebenarnya saya suatu kehormatan banget diajakin Pak Toto IG live nih. Jadi ceritanya Pak Toto bilang yuk kita IG live yuk. Ya dengan senang hati saya ya IG live sama Pak Toto gitu kan. Saya sebagai praktisi homeschooling gitu ya. Ya saya baca
kisah-kisahnya Pak Toto, Pak Rum gitu ya, dan yang membuat saya juga jadi semakin bertekad kuat gitu untuk mengeluarkan anak dari sekolah formal gitu, dan akhirnya anak saya dua-duanya nggak sekolah sama sekali enggak, apalagi yang kecil itu dari lahir nggak pernah TK pun nggak pernah gitu. Jadi ya itu salah satu. Anakmu yang berapa? Dua atau tiga? Oke, jadi jangan tiga lagi. Jadi dua-duanya homeschooling ya? Dua-duanya homeschooling, dua-duanya nggak sekolah, Pak. Oke, nah saya pengen tahu tuh keputusan sekolah di rumah itu kan bukan keputusan yang sederhana ya. Kalau ngelihat apa namanya culture yang ada di lingkungan kita ini kan ya dianggap ini orang kok nggak menyekolahkan, kan orang nggak menyekolahkan anak di sekolah mainstream kan tuh dianggap penyakit gitu ya, dianggap apa ya, pokoknya nggak waras lah. Oke, aku malah justru pengen denger nih dasar atau alasan berani memutuskan seperti itu apa gitu loh. Sebenarnya sih nggak berani Pak awal-awalnya ya, karena tadi Pak Toto bilang itu ibarat penyakit ya, karena minoritas terus non mainstream gitu. Jadi apalagi jauh sebelum pandemi itu kan orang-orang tidak mengenal konsep belajar itu di tempat lain selain sekolah gitu. Jadi ketika anak-anak saya nggak sekolah itu semua orang, kakek neneknya, om tante saya gitu bertanya-tanya, kenapa anak kamu dikeluarin dari sekolah gitu ya. Kalau saya pribadi itu sebenarnya alasannya personal, karena saya tidak puas dengan sekolahnya anak saya yang pertama gitu. Kemudian saya coba, oke deh saya cari sekolah lain gitu ya. Saya cari sekolah lain di kota Depok, di Jakarta gitu. Tapi kok kayaknya sama aja gitu ya, cuma beda harganya aja gitu. Yang satu sekolahnya ada kolam renang, yang satu nggak ada kolam renang gitu. Yang satu pakai AC, yang satu enggak gitu. Jadi bedanya sebatas itu deh, fisik gitu ya. Tapi kalau saya tanya sebenarnya apa sih tujuan dari sekolah ini, apa sih tujuan pendidikan gitu, bahkan si guru-gurunya itu juga jawabannya mereka kurang memuaskan saya gitu. Saya sendiri masih meraba-raba apa ya tujuan pendidikan gitu. Jadi akhirnya saya pikir-pikir apa gitu ya sekolah yang sesuai gitu dengan yang kami inginkan gitu. Akhirnya ketemu konsep homeschooling, tidak menyekolahkan anak ke sekolah, ternyata itu hanya sebatas mindahin mindset, dan mindset itu susah Pak sebenarnya. Mindset dari belajar itu ke sekolah sama belajar itu sebenarnya bisa di mana aja, nggak harus di sekolah. Begitu berubah mindset itu aja, udah dari situ saya udah yakin aja kalau ya belajar bisa di mana aja kok gitu, nggak harus di sekolah. Ya. Terus oke, itu alasan utamanya itu ya, tapi nah sekarang justru aku ingin melanjutkan apakah praktek anakmu di rumah itu juga sama seperti di sekolah? Beda Pak. Tadi oke, beda ya. Karena ketika aku ngobrol dengan, dulu pernah ya bikin acara dengan PHI ya, yang ketika bahas bukunya Rum ya, itu akhirnya banyak orang mengakui juga ternyata sekolah di rumah itu cuma mindahin sekolah ke rumah gitu loh. Iya, nah saya pikir seperti yang mereka tadi ceritakan, saya pikir oke lah, itu saya kira udah jalan yang baik lah kira-kira gitu. Oke, silahkan lanjutin atau kamu mau apa gitu. Aku ditanya boleh, ini pokoknya boleh. Kita saling bertanya, saling menjawab lah. Juga mungkin teman-teman yang gabung di sini juga bisa ya melalui chat atau apa gitu. Boleh banget. Ini teman-teman yang baru bergabung atau yang dari tadi menyaksikan, silakan kalau mau chat tulis aja di tanda tanya itu ya. Mau tanya apa boleh, tanya aku boleh, tapi kalau bisa tanya Pak Toto aja Mbak. Nah, kalau aku justru penasaran sama Pak Toto nih, bikin sekolah salam ini dari tahun berapa Pak? Yang di Jogja sebenarnya mulai tahun 2000. Jadi awalnya dari kelompok bermain, terus setelah kelompok bermain terus mereka
orang-orang tua juga meminta untuk membuat TK ya. Tapi kalau di Salam namanya bukan taman kanak-kanak, tapi taman anak itu ya. Oke, terus setelah itu juga mulai, wah ini nanti kalau anakku ke sekolah dasar yang lain, nanti dianggap anak nakal lah, dianggap oke kalau bisa bikin sendiri gitu. Oke, akhirnya bikin lagi SD, jadi bertahap gitu anunya sampai sekarang SMA. Tapi intinya sampai sekarang sudah SMA ya, sudah sekitar 3 kali lulusan lah. Nah intinya sebenarnya hampir sama dengan homeschooling karena kita tetap basisnya ada di keluarga. Jadi semua perencanaannya itu dimulai dari keluarga, sehingga ini jadi kayak homeschooling yang bareng lah, terorganisir gitu. Jadi gitu ya. Jadi Salam semacam hostnya lah, semacam yang mencoba untuk membantu mendesain pola belajarnya, metodologinya, seperti itulah. Tapi intinya sebenarnya pusat belajarnya ada di rumah. Dan jadi benar-benar setiap orang tua turun rembuk gitu ya Pak? Betul. Nah awalnya dulu ya kita coba pelajari pengalaman kita ya dulu ketika sekolah di sekolah mainstream kayak apa, yang nggak menyenangkan, yang membosankan, yang macam-macam gitu, itu kita pelajari. Makanya kenapa kita memilih untuk tidak mereproduksi apa yang dulu kita alami. Jadi pertama bahwa selama ini sekolah itu menyeragamkan ya, semua orang dianggap sama. Jadi intinya siswa itu menyesuaikan apa yang ada di sekolah. Nah ini kita balik, sekarang justru sekolah justru harus menyesuaikan dengan apa yang ada di anak ya, ada di siswa. Kira-kira itulah bedanya. Makanya salah satu tindakan yang paling fundamental menurut saya, kita menghilangkan mata pelajaran. Jadi nggak ada mata pelajaran karena itu sejak karena SD, menurut iya sejak SD, iya. Jadi karena kita menyimpulkan bahwa mata pelajaran itu sebenarnya alat penceragaman tadi. Oke, jadi lalu ya sudah, akhirnya kalau nggak ada mata pelajaran gimana? Akhirnya pilihan metodologinya adalah riset sesuai dengan pilihan anak, sesuai dengan apa yang sedang diminati anak. Nah dari situ baru oke, tugasnya fasilitator kalau di Salam ya mengkontekkan dengan matematika, dengan artinya kalau umpamanya kayak kelas dasar ya, sekolah dasar yang kelas kecil itu kan masih urusannya nulis, baca, ya hitung ya. Ya belajar baca tulis hitungnya itu ya dari riset yang dia lakukan gitu loh. Bukan menghafalkan ini Budi, ini Bapak Budi, nggak kayak gitu. Kalau ini Pak, rekrutmen untuk anak-anak diterima di Salam itu seperti apa? Kalau di sekolah biasa itu kan sudah tahu sekolah yang bagus di wilayah A, itu semua rebutan ke sana, sehingga anak-anak masuk ke sana, ke sekolah itu ada tes-tesnya. Kalau SD mungkin ya, Calistung atau pengetahuan umum. Kalau di Salam, kalau yang berminat itu langsung masuk aja atau ada wawancara khusus kayak gitu? Ya awalnya dulu ya, tahun-tahun 5 tahun awal lah ya, itu orang yang gabung ke Salam itu pasti melalui interaksi dengan orang tua ya. Jadi mungkin bisa temennya orang tua, bisa mungkin saudaranya, atau pokoknya melalui itulah. Tapi lama-lama ada media, ada apa, orang datang sendiri gitu ya. Tapi prinsipnya yang kita rekrut adalah orang tuanya, bukan yang kita jaring adalah orang tuanya. Jadi kalau toh ada apa ya, mungkin wawancara mendalam, kenapa Anda mau gabung ke Salam itu apa dan sebagainya, harus beres di depan. Karena kalau orang membayangkan Salam seperti sekolah yang pada umumnya ya, kalau mereka, satu contoh umpamanya, ini kok sekolah nggak ada pelajaran agama kan gitu ya. Nah ya
kita bilang apa nggak, ya memang nggak ada mata pelajaran semuanya. Yang ada adalah ya anak riset itu ya, kalau orang mau cari mata pelajaran ya nggak bisa, ya udah mending jangan gabung ke Salam. Jadi ibaratnya kalau dites, kalau umpamanya pakai tes penjaringan itu yang kita tes itu orang tuanya bukan anaknya. Anaknya kan nggak ada masalah apa-apa. Itu kira-kira jadi kesepakatannya udah di depan. Oke, kenapa gabung di Salam? Setuju, ya sudah. Kalau nggak setuju ya udah mending nggak usah gabung gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi menyamakan visi misi dulu ya. Ya. Iya, jadi kalau anak saya pengen anak saya pokoknya di Salam deh gitu. Jadi nggak bisa itu. Jadi harus ngerti umpamanya tadi prinsip bahwa Salam tidak mau mengambil alih hak asuhnya orang tua ya. Artinya bahwa orang tua harus terlibat di dalam, dari perencanaan sampai day to day-nya. Nah itu harus disepakati, kalau enggak ya jangan gitu loh. Salam bukan tempat penitipan anak gitu loh, bukan sekedar itu gitu. Kira-kira seperti itulah. Maka sejak awal memang orang yang masuk ke Salam itu udah clear mau ngapain dan sebagainya, termasuk hak dan apa namanya kewajibannya itu kita udah sepakat di depan gitu. Itu Malika. Lalu saya penasaran lagi Pak, kalau sekolah dengan sistem seperti itu asesmennya gimana Pak? Penilaian ada nggak? Terhadap individu anak-anak. Terutama setiap mau semester itu kan ada perencanaan. Nah itu sebenarnya bagian dari assessment, sebetulnya mereka mau ngapain, mau apa, dan kecenderungannya apa itu di situ. Nah sehingga ketika awal perencanaan itu yang terlibat adalah fasilitator, anak, orang tua gitu loh. Tentu saja orang tua juga pasti tahu ya anaknya kayak apa, fasilitatornya juga udah ngamatin, udah melakukan ngobrol dengan anak. Nah nanti di perencanaannya itu melakukan apa ya, bargaining di situ. Oke, anak maunya ini, orang tua maunya ini, fasilitator melihat apa. Nah di situ ada kesepakatan. Oh oke, satu semester ini si anak ini akan lebih fokus untuk belajar apa, umpamanya itu. Ya itu paling nggak satu semester dia akan menekuni itu. Makanya setelah akhir semester itu ada presentasi. Jadi di Salam kan nggak ada ulangan, nggak ada ujian. Jadi bentuk evaluasinya ya anak-anak ini mempresentasikan. Bahkan kalau di kelas-kelas bahkan ada ya, biasanya kalau presentasi itu yang hadir ya satu kelas itu orang tuanya dan sebagainya, juga orang tua yang lain. Tapi ada juga presentasi-presentasi yang kita buka untuk orang umum, bisa datang, bisa ikut gitu loh. Kayak jadi gitu sih. Kurikulum nasional benar-benar nggak ada ya Pak? Rapor apa pakai buku Kurnas itu sama sekali tidak ada. Apa contohnya? Pakai buku apa sekarang ya, saya juga lupa. Kurikulum 13 kan ada textbooknya sendiri gitu Pak. Itu sama sekali nggak ada. Atau ada ujian nasional yang kalau yang soal dari pemerintah seperti apa? Kalau yang ujian nasional itu aja. Nanti kalau anak-anak yang mau ikut ya udah kita ikut. Yang ya kalau yang ada beberapa anak yang nggak mau ujian ya udah nggak apa-apa. Ada ya Pak yang nggak ujian? Ada, banyak yang nggak mau. Bahkan kayak anak-anak SMA pernah ada yang bersikap saya nggak mau ujian. Saya mau aja dan saya tidak mau kuliah. Saya mau meneruskan kehidupan apa yang saya riset ya, apa yang saya dalami gitu loh. Iya, saya pernah ketemu tuh Pak anak homeschooling yang seperti itu, yang saya nggak mau jalan gitu karena saya sudah bekerja sama ayah saya gitu. Jadi ada beberapa teman-teman homeschooler yang memang tidak ambil jasa di PKB paket C. Iya, kira-kira ya di Salam ini anak belajar matematika tetapi tidak menggunakan judul matematika, kira-kira begitulah.
belajar apa dan tapi di luar riset itu juga ada acara-acara yang dibikin, ada literasi, ya baca buku, ada macam-macam lah, tergantung kesepakatan yang dibikin oleh anak-anak mereka. Setiap kelas bisa beda-beda. Kalau dari ya makanya sendiri, oke. Tak terusin bentar ya. Ya. Oke, makanya ketika pandemi kemarin sebenarnya udah nggak terlalu kaget kita, karena oke, yang kaget itu ya kita nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa apa ya, nggak bisa reriungan ya. Tetapi kalau dari sisi proses belajar nggak ada masalah, memang sejak awal pusat belajarnya di rumah kok, gitu loh. Apa yang mereka riset biasanya ya di rumah dan sekitarnya. Nanti di sekolah kan lebih untuk konfirmasi. Mungkin kegiatan yang lain, juga ada mentoring guru, fasilitator, itu aja. Selebihnya mereka memang di rumah, dan juga orang tuanya juga salah satu bisa ibunya, bisa bapaknya itu udah harus ngerti prosesnya gitu loh. Oke, gitu. Di homeschooling tuh kayak hampir sama seperti itu ya Pak, cuman memang tidak lembaga, tapi biasanya kami gabung komunitas-komunitas homeschooling Bogor, homeschooling Jakarta, atau ke homeschooling metode Charlotte Mason, Waldorf dan lain-lain. Tapi kegiatannya kalau saya lihat mirip-mirip sama yang diusung sama Salam ini, lebih ke community ya. Gitu. Sebetulnya inti Pak Toto nih. Pada hadir semua. Jadi intinya sebetulnya justru bagaimana membangun ekosistemnya itu yang paling penting sebetulnya. Makanya nggak mungkin seperti Salam besar itu nggak mungkin, pasti ya hanya segitulah. Intinya sekitar 500 orang ya, yang kalau anaknya itu 200 ya. Berarti kan orang tuanya kan 300 ya, plus fasilitator, plus ya antara 500 sampai 600 lah itu setiap harinya itu seperti itu. Jadi kita nggak mungkin akan mempush menjadi gede, nggak mungkin. Karena kalau dipush jumlahnya menjadi besar, itu pasti komunikasinya berubah, relasinya berubah. Nah ini kalau mau ngomong pengawasan, setiap orang mengawasi ya, setiap orang saling kenal gitu loh. Jadi kalau mau ngomong ada kekerasan atau ada bully atau apa, akan cepat sekali akan sangat cepat ditangani gitu ya kalau ada hal-hal yang, karena setiap orang kenal gitu loh. Kira-kira begitu. Orang tua itu juga jadi fasilitator gitu ya Pak? Ya kalau di Salam ini sebagian besar fasilitatornya ini orang tua, udah. Mungkin yang fasilitator yang bukan orang tua itu semakin hari semakin jumlahnya sedikit. Cuma memang tetap kita butuhkan gitu loh. Dan juga kita ada banyak volunteer yang gabung di Salam. Nah biasanya kita kasih syarat kalau mau jadi relawan ya minimal 1 semester. Kalau nggak 1 semester ya nggak usah gitu. Itu kan kalau 1 semester kan paling tidak sejak dari awal perencanaan sampai proses hari-harinya itu bisa sampai tuntas gitu loh, nggak cuma keluar masuk dalam waktu pendek gitu. Kira-kira begitu. Kalau misalnya ada teman-teman lain gitu ya, ingin penggiat pendidikan, ingin membuat seperti Salam juga, atau mengikuti Salam di daerahnya masing-masing, itu bisa nggak? Atau setiap daerah itu akan berbeda kebutuhannya gitu? Kalau yang bisa di copy ya mestinya prinsipnya, tapi bentuknya terus ya harus kontekstual dengan setempat ya, karena yang kita lawan adalah kalau kita mengkritik sekolah yang mainstream itu kan nggak kontekstual dengan kehidupan ya, jadi ya jangan ngulang dong. Makanya apa konteks di lingkungannya apa, kayak Salam ini kan rata-rata kan bukan agraris ya, bukan ya jadi itu juga beda ininya,
tentu saja kalau ini di pedesaan, pamannya juga mungkin berbeda lagi bentuknya gitu loh. Apalagi di Jakarta umpamanya atau di tempatmu itu pasti akan berbeda lagi gitu. Iya. Intinya sebenarnya nah ini juga tantangannya di homeschooling saya kira ya. Satu kan sangat individual ya di rumah ya, tetapi jangan lupa bahwa kita juga butuh membangun keselarasan dengan lingkungan, kan butuh teman ya, butuh. Nah itu paling tantangannya di situ. Nah kayak di Salam itu kan karena sebenarnya Salam ini hanya jadi ikatan orang masuk di situ ya, tetapi intinya adalah komunitasnya itu sebetulnya. Jadi juga tidak hanya berhenti di urusan belajar anaknya, tetapi juga urusan kehidupan yang lain ya, bisa ekonomi, bisa macam-macam lah. Itu intinya bagaimana membangun kehidupan bersama sebetulnya. Kira-kira begitu. Jadi kalau Oke, saya ini dong balik tanya, masa aku terus yang ditanya. Oke, baik Pak. Oke, saya pengen tanya. Dulu nih, Pak. Oke, boleh. Oke, ini ada yang nanya, Cadu Dasa, apakah Salam mengacu pada pendidikan populer, rakyatan gitu ya Pak, ala Freire? Seperti itu nggak Pak? Kerakyatan. Ya, saya itu bukan, artinya oke lah, itu menjadi bagian yang saya kunyah ya, yang bagian yang saya baca bagiannya, tetapi saya itu tidak kayak follower yang kayak gitu, pokoknya apa yang dia katakan, enggak, kita lagi, kita transformasi dengan apa yang kita punya gitu loh. Jadi tidak menghafalkan bukunya Freire lah, tetapi apa sih yang paling penting dari Freire itu apa, kan kalau Freire itu kan urusannya itu kan tentang dehumanisasi ya. Nah artinya kalau kita ngomong itu bisa ini terjadi antara orang dewasa dan orang yang lebih muda, ini kan bisa terjadi ketidakadilan yang menimbulkan dehumanisasi. Nah itu yang harus tata caranya, yang harus diterjemahkan di dalam komunitas Salam itu gitu loh. Begitulah kira-kira ya tidak hanya Freire lah, tidak hanya Freire, macam-macam lah, termasuk Ki Hajar, termasuk Suryo Mentaram ya, termasuk ada banyak pemikiran-pemikiran. Kan kita ini kan tidak di ruang kosong ya, tetapi intinya kita tetap harus menjadi produksi pengetahuan kita sendiri, itu yang paling penting. Itu tidak, biasanya banyak orang itu mengikuti, menghafalkan, lalu ya sudah copy paste saja gitu loh. Betul. Nah saya berharap teman-teman ini juga seandainya mau mencontoh Salam itu ya lebih aja, inspiratifnya aja, jangan difotokopi mentah-mentah gitu, belum tentu cocok juga di tempat Anda gitu loh. Kira-kira seperti itulah. Sebetulnya ya kayak Freire ya, satu contoh ya. Ya kayak Freire itu kan juga pengalaman dia tidak seperti, kan Freire juga belum pernah bikin sekolah kayak sekolah di Salam, kan nggak pernah. Dia kan di masyarakat ya, di menangani dengan petani-petani karet umpamanya. Nah itu kan beda lagi gitu loh. Gitu Malika. Jadi memang ini ya sangat kontekstual sekali sebetulnya pendidikan itu, karena setiap anak beda, setiap wilayah beda, daerah. Jadi kalau sistemnya sama seragam ya mungkin akan janganlah terpenuhi gitu ya kebutuhannya. Ya. Apa Pak tadi mau nanya? Dan ya enggak, kamu yang tadi aku mau nanya ya. Oke, sekarang ketika sudah sekian lama memilih homeschooling itu, kira-kira tantangan terberatnya apa? Tantangan terberatnya menjaga kewarasan saya, Pak. Karena tadi seperti Pak Toto sampaikan gitu. Ya kan berarti kan karena sudah diselenggarakan sendiri, kan berarti konsekuensinya kan waktunya kan harus banyak untuk anak-anakmu kan gitu kan. Ya. Betul. Gitu aja kan, wah kok lama-lama capek juga gitu ya, makanya banyak orang lebih
banyak orang lebih suka membayar mahal untuk menitipkan anaknya di sekolah gitu loh. Oke, gimana Malaika? Kadang-kadang emang stres. Tantangannya sebetulnya itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahan pelajarannya apa, terus nanti kalau anak nggak mau belajar ini gimana, itu sebenarnya lebih ke teknis yang sangat fleksibel di setiap keluarga, setiap orang tua akan berbeda gitu. Jadi apa yang bisa dipelajari juga sekarang tantangannya justru bukan mencari bahan tapi memilih bahan gitu, karena udah ada kalau gitu, bahan kan gitu. Kalau bahan kan udah melimpah ya menurut saya. Itu sudah banjir menurut saya. Banjir betul. Jadi banjir. Betul. Jadi kalau hanya sekedar mata pelajaran ngapain gitu loh, Bang. Sekarang googling di YouTube dimanapun gampang banget kok. Ngapain sekolah susah-susah tertutup kayak semuanya gitu ada, kan kira-kira begitu. Iya, semuanya ada. Semuanya ada dan anak bisa mengakses itu dengan mudah sebetulnya ketika mereka sudah terpantik minat belajarnya itu. Jadi kalau ada yang nanya, kayaknya aku susah deh kalau mau homeschooling karena nanti gimana dapat bisa ngajarin matematika, gimana bisa ngajarin sejarah, ngajarin ini. Sebetulnya kalau saya masalahnya itu gitu, karena mencari bahan materi pelajaran itu udah banjir gitu. Yang masalah tantangan buat saya justru adalah menjaga keberhasilan ibu bapaknya ini gitu untuk di jalur ini gitu. Kan jalur yang bisa dibilang non mainstream gitu. Ketika kita down gitu pasti akan lebih down ketimbang orang yang berada di mainstream, karena merasa di mainstream teman saya banyak semua anak sekolah gitu. Hal yang lain lagi. Orang gila gitu. Betul. Hal yang lain lagi. Gitu. Hal yang lain lagi adalah dirimu percaya nggak sama anakmu gitu loh. Nah itu dia. Kadang-kadang banyak orang tua yang nggak percaya sama anaknya loh. Betul. Saya sih dipikirnya nggak bisa. Waktu awal-awal percaya anak itu ternyata sebagai orang tua itu bukan hal yang mudah. Dalam arti kita selalu pengen mengambil alih dan merasa sebagai orang tua saya pasti tahu yang terbaik gitu buat anak. Ternyata tidak. Dan menerima bahwa ternyata tidak itu juga tantangan buat orang tua sebenarnya. Membiarkan mereka, oke, saya memberikan bahan-bahan yang menjadi pantikan gitu. Kemudian mengimani bahwa suatu saat pasti ini ada hasilnya gitu. Dan hasilnya itu kan nggak instan, Pak. Pendidikan sebenarnya kan hasilnya instan. Hasilnya lama, orang-orang mungkin udah melihat. Jadi lo homeschooling udah sekian tahun, hasilnya apa? Anak lo udah bisa apa gitu. Itu juga tantangan lagi tuh Pak. Iya, dan mindset kita semua terbiasa melihat hasil fisik, rapor, piala, juara ini, nilai sekian. Iya. Karena ukuran-ukurannya adalah prestasi mengalahkan orang lain. Jadi kalau bisa mengalahkan orang lain itu prestasi gitu. Jadi memang sejak kecil masuk anak kita udah dimasukkan di dalam arena pertandingan ya, arena padahal kompetisi itu juga salah satu andil untuk menciptakan permusuhan. Gitu. Jadi ketika kecil disuruh kompetitif, ketika gede disuruh kerjasama gitu ya, lucu gitu loh. Ya harus dari kecil lah gitu loh. Oke. Nah aku pengen tanya tuh tantangannya bagaimana anakmu tuh punya komunitas berteman kayak apa? Kalau komunitas kebetulan di daerah Jabodetabek itu sih banyak ya Pak. Banyak homeschooling di Bogor nih, mungkin kalau ada teman-teman Siri Asa Bogor ada juga, terus juga ada berdasarkan metode-metode pendidikan itu ada beberapa itu yang saya tahu cabang krisis Indonesia itu yang Mbak Ellen PHI, terus ada Waldorf, ada yang macam-macam lah, Tangsel punya sendiri, Bogor punya sendiri, Jakarta ada OASU rumah inspirasi. Jadi sebetulnya kalau kita mau orang tua sih tinggal memilih aja mana yang dan jangan milih jangan milih juga nggak apa-apa gitu Pak. Ya, dan jangan milih yang sulit-sulit karena banyak teori, banyak
metodologi yang mempersulit orang belajar gitu loh. Nah, ketika saya mendesain metodologinya, saya mencoba untuk menghitung agar semua orang itu bisa gitu loh. Jangan sampai ada orang yang, Pak ini berat nih, saya bukan lulusan apa gitu, nggak ada urusannya itu gitu loh. Jadi sangat sederhana dan itu bisa dilakukan oleh siapapun gitu loh. Bahkan orang yang nggak sekolah pun bisa gitu loh. Iya. Kira-kira begitu. Dan jadi jangan mempersulit anak belajar. Betul. Lebih beragam di komunitas itu ketimbang di sekolah ya. Oke, apalagi mungkin ada, tadi kayaknya ada tulisan banyak tuh, apa? Boleh, ini saya lagi scroll dulu nih Pak. Banyak fansnya Pak Toto ini. Fansmu lah. Bentar nih, halo Bayu Biru, tuh ada Mbak Zahra, ada, Mbak anaknya usia berapa? Anak saya usia 13 sama 5. Di rumah ada metode khusus tertentu nggak dalam HS? Saat ini sih aku pakai metode Charlotte Mason, tapi ya enaknya homeschooling itu kan kita bisa trial dan error. Ya, sebenarnya nggak nyaman untuk kalau punya mindset sekolah formal mungkin akan nggak nyaman. Hari ini kayaknya pakai metode ini anak gue cocok, tapi pakai ini nggak cocok gitu. Terus kita bongkar lagi, coba lagi sampai akhirnya nemu yang pas untuk anak kita gitu. Itu kan kalau ya sebetulnya nggak mau pasti kayak gitu. Sebetulnya hidup ini kan eksperimen sebetulnya gitu loh. Nah, kalau eksperimen itu akan selalu memproduksi hal-hal yang ditemukan baru gitu loh. Tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar fotokopi aja, tidak hanya sekedar mengulang-ulang, tetapi juga kalau bisa menemukan hal-hal yang baru gitu. Nah, kayak di Salam di tingkat dasar itu kan yang paling penting anak itu memahami dari riset itu, memahami apa itu fakta atau data ya, apa itu opini gitu loh. Nah, ini yang berkembang di kehidupan media sosial kita ini kan urusannya kan opini melulu gitu loh. Opini aja, opini kesimpulannya orang gitu loh, yang kita nggak tahu asal usulnya gitu. Nah, kira-kira itu sehingga kaitannya nanti juga anak itu juga memahami sebab akibat sebetulnya. Oh, ada kayak di dalam kehidupan kita ini sebenarnya isinya itu ada sebab akibat gitu loh. Kira-kira seperti itu. Iya, itu apalagi Malika kemampuan yang sulit diajarkan sebetulnya sekolah itu ya. Iya. Saya bilang ya. Terus apalagi nih, gimana ya memberi pemahaman, hai Mbak Karina, memberi pemahaman yang tepat kepada orang-orang sekitar tentang homeschooling, karena masih banyak yang underestimate. Ya nggak apa-apa, nggak usah didengerin orang-orang. Ya Pak ya, so sih Pak Toto juga bikin sekolah non mainstream gini, orang-orang pasti bertanya-tanya itu orang ngapain ya, apa bikin sekolah nggak ada rapotnya, nggak ada gurunya. Ya kan, jadi ya udah biarin aja Mbak Karina. Pokoknya yang penting tadi itu mungkin ya prinsipnya apa dulu yang kita yakini, dan ya udah berpegang pada prinsip itu aja gitu. Kalau yang ikut diulang orang tuanya, apakah orang tuanya ikut sekolah? Kalau di Salam orang tuanya ikut belajar juga atau gimana tuh Pak? Ikut sekolah lagi? Ya dia harus akhirnya belajar juga gitu loh. Karena terlibat kan, karena harus tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Ya kalau nggak ngikutin ya susah gitu loh. Maka ada forum-forum pertemuan yang agak kontinu di masing-masing kelas ya, di antar kelas dan sebagainya. Bahkan kita juga membuat kerja-kerja kolektif ya bisa antar kelas dan sebagainya gitu loh. Jadi itu juga tantangan buat kalau memilih pendidikan alternatif ya, entah mau memasukkan ke lembaga yang non mainstream seperti Salam atau pengen nggak sekolah anaknya homeschooling, ya tantangannya juga itu, orang tuanya mesti terus upgrade software.
Kalau enggak ya susah gitu ya, karena apa, dunia berjalan terus gitu, berubah terus. Ini Jadi Mbak Paulin sih ada yang nanya Pak Toto nih. ya. Salah satu contoh kegiatan di Salam kayak gimana tuh Pak? Waduh, contohnya banyak ya. Satu aja Pak, misalnya usia SD apa, usia SMA apa gitu. SD umpamanya ya. SD ada yang meriset makanan tertentu umpamanya. Oke ya, dari makanan apa umpamanya kue bolu. Oke, kue bolu ini bahannya apa saja. Proses membikinnya kayak apa. Nah, itu kan anak juga udah belajar nih. Oh, ternyata bahannya mayoritas terigu umpamanya ya. Oke, setelah itu terigu dilacak nih, terigu dari mana ini asalnya nih. Oh, ternyata terigu asalnya bukan dari Indonesia. Nah, nanti belajar apakah di Indonesia ada tepung. Ya, padahal tepung itu tidak hanya terigu kan. Tepung itu ya ada tepung beras, tepung mokaf, ada tepung apalagi macam-macam lah. Nah, ya sukun, macam-macam. Nah, itu dia pelajari gitu. Bahkan harus diuji coba gitu loh. Oh, kalau begitu ternyata terigu ini membunuh tepung-tepung yang lain kan gitu kan. Nah, itu bisa belajar ke sana juga. Nah, oke, dari situ dia kalau mau nulis ya belajar, kan ada indikator nih. Kalau usia kelas 1 itu menguasai berapa, bisa bikin kalimat atau apa kan gitu. Dari situ ya dia nulisnya ya kalau yang apa namanya lagi ini ya kue bolu, terus belajar nulisnya begitu. Ternyata belajar waktu juga kan, dia apa namanya mengolahnya itu dari ini sekian menit, ini belajar waktu juga. Nanti beli bahannya kan nanti ini sekian, belajar berapa on, berapa dari situ gitu loh. Jadi kontekstual ke situ. Iya. Iya, udah macam-macam gitu loh. Iya, bisa ke ilmu sosial tadi. Sama Mbak Paulin sini, saya tahu nih dia suka masak. Jadi nanti boleh kita praktekin ya. Bikin seperti itu di kelas masak. Ini punya kelas masak nih. Teman saya sama-sama itu dia. Nah, cuma memang karena ini anak ini masih harus belajar, harus menguasai baca tulis hitung, maka riset bolunya tadi diabdikan untuk penguasaan baca tulis hitung gitu loh. Nah, tentu saja kalau umpamanya ada anak ABK ya, yang anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, indikatornya jangan disamain dong gitu loh. Cara ngukurnya ya harus beda lagi gitu loh. Nggak boleh disamaratakan gitu loh. Oh, anak ini pintar, anak ini bodoh, itu nggak ada itu. Itu kalau masuk SD Pak, semuanya udah bisa calistung atau belang-belang? Ada yang ya belang-belang lah. Bisa baca belang-belang ya? Iya ya, ada lah. Ada umpamanya udah kelas 3 belum bisa baca tulis ya. Karena dia masih konsentrasi seneng apa gitu. Orang tuanya gelisah kan. Waduh, ini anakku udah kelas 3 belum baca tulis gitu. Jadi ketemu aku umpamanya ya. Dia ceritanya anak saya belum. Nah, saya cuma tak jawab aja. Emang kalau anakmu sekarang bisa baca tulis lancar, mau daftar jadi anggota DPR atau gimana gitu kan. Ya kadang-kadang orang ketakutan gitu, dia ada masanya juga kok, pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa, bisa lah, cuma dia belum tertarik aja. Jadi itu bukan indikator gitu ya, maksudnya semua. Iya, itu kan kekhawatiran, itu kan kekhawatiran orang dewasa aja itu. Jadi kira-kira kan kalau kita belajar ketidakadilan ya, dulu kan orang paham ketidakadilan itu kan kelas antara majikan dan buruh ya, gitulah, antara majikan dan buruh. Lama-lama juga paham ternyata ada ketidakadilan yang disebabkan oleh usia. Orang dewasa dan anak itu bisa menimbulkan ketidakadilan loh. Semena-mena orang tua kepengen apa, anaknya karena tidak punya kekuasaan apa. Intinya kan ketidakadilan ada di kuasa kan. Nah, orang dewasa lebih berkuasa dari bapaknya begitu. Terus ketidakadilan disebabkan oleh jenis kelamin, oleh gender. Ternyata ada nih
laki-laki, karena ini dunia sangat patriarki, sehingga perempuan yang lebih banyak menanggung ketidakadilan dibandingkan laki-laki, umpamanya begitu. Ada ketidakadilan yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam. Ya, cobalah orang kaya di Indonesia pasti berurusan kan dengan itu. Nah, ini sekolah kita kan nggak mempelajari itu gitu loh. Tadi belajar bolu aja bisa bicara ketidakadilan. Tadi itu terigu itu udah nggak adil tuh di Indonesia itu. Mau membunuh tepung yang lain gitu loh. Oke, terus apa lagi? Nah, ternyata ketidakadilan itu juga bisa disebabkan oleh tingkat pendidikan loh. Saya bukan dokter, melakukan kerja sama-sama yang saya kerjakan sama, tapi bisa honornya bisa beda. Itu nggak adil tuh. Karena tadi ukurannya bahwa itu dokter, kamu bukan kok gitu loh. Macam-macam lah. Nah, itu berkembang gitu loh. Nah, sekolah kita nggak membahas itu. Itu. Tidak dibuat aware itu maksudnya. Ya, nah, keadilan, ada penindasan. Betul. Ya, mungkin ada yang sadar tapi anomali kali kalau yang sadar gitu ya, yang emang orang tuanya juga mungkin berperan di bidang seperti itu. Ya, makanya sebetulnya kan, ya, makanya di dalam riset itu kan isinya pertanyaan sebetulnya kan, sebetulnya kita membiasakan sejak dini anak-anak itu bertanya. Jadi ini ya sebetulnya sekolah bertanya. Karena apa? Karena kita sudah lama sejak dari rumah sampai sekolah sampai kampus itu tidak disuruh untuk bertanya, hanya disuruh jawab kan gitu. Maka dibalikin lah sekarang, harus mereka yang ya kamu kan pernah jadi jurnalis. Jurnalis kan isinya kan pertanyaan. Kalau kamu nggak punya pertanyaan, nggak dapat berita, nggak dapat apa yang diinginkan. Kira-kira itulah. Jadi semakin banyak pertanyaannya, akan juga semakin banyak mendapatkan jawabannya. Kalau menulis, semakin banyak pertanyaannya, nanti jawabannya yang akan ditulis juga banyak. Kan kira-kira begitu. Yang cuma satu kata bisa jadi kalimat, jadi macam-macam gitu loh. Gitu. Jadi gimana pengalamanmu jadi jurnalis terkait dengan pendidikan itu apa? Kalau aku sih melihatnya memang ternyata jadi orang tua gitu ya, itu emang kita sama-sama jadi researcher. Kita harus punya mindset nggak pernah puas. Kita bertanya-tanya terus kita tidak berhenti di titik hipotesa gitu Pak. Maksudnya saya punya asumsi pendidikan harusnya begini, tapi I have to test gitu asumsi saya nih benar atau enggak, atau seperti apa ya asumsi saya ini gitu. Jadi bekal-bekal dari ilmu dan pengalaman saya sebagai wartawan itu kan sering berhipotesa gitu. Begitu saya jadi orang tua, waktu saya sekolah formal, anak saya nggak pernah berhipotesa, saya nggak pernah bertanya-tanya gitu. Saya pokoknya udah percaya sekolah adalah satu-satunya jalur gitu. Jadi saya nggak bertanya-tanya, ya udah emang mau kemana lagi kalau bukan ke sekolah gitu. Tapi ketika saya berubah mindset jadi mindset homeschooling gitu, itu pertanyaan banyak gitu. Bahkan saya juga bertanya-tanya apakah homeschooling ini sudah tepat, apakah homeschooling ini merupakan privilege gitu. Mungkin ada orang tua yang pengen homeschooling tapi nggak bisa gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul gitu Pak. Ya tentu saja intinya kan kita juga nggak bisa sendiri lah, kira-kira begitu. Jadi kembali ke metodologi tadi, kita sangat sederhana sebetulnya. Anak melakukan apa? Riset. Riset itu kan isinya kan apa, siapa, di mana, berapa, kapan, kan itu kan sebetulnya kan. Nah, mengapanya nanti ketika diolah datanya. Nah kalau mengapa itu nanti. Nah, tadi itu kan yang disebut data kan, apa sampai apa, siapa, kapan, di mana, berapa, itu kan data dasarnya di situ. Nah, nanti anak-anak itu merekonstruksi dari di waktu tertentu dia akan merekonstruksi apa yang dia lakukan selama sekian lama mungkin ya. Nah, barulah di situ dengan orang tuanya, dengan fasilitatornya, baru mengapa kok terjadi seperti itu.
mengapa kok gagal, mengapa kok. Nah itu dianalisis gitu loh, sampai oke, pasti akan ada kesimpulan sementara gitu ya. Oh ternyata kan gitu ya. Jadi umpamanya satu contoh, ada anak yang risetnya di kolam renang. Jadi suatu ketika hujan atau apa kok airnya berubah. Nah ternyata ada unsur-unsur apa kimia atau apa yang, nah sementara di kita itu nggak ada narasumbernya, ya carilah. Nah, oh ternyata ini, nah itu kita bisa cari orang lain untuk membahas itu gitu loh. Satu contoh aja begitu. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Ibu Laksmi Damayanti. Kalau metode riset di Salam sejauh mana nih mentor mengarahkan anak-anak? Misalnya apakah dicek perkembangannya per bulan gitu Pak? Mungkin time frame-nya seperti apa gitu Pak untuk satu materi tadi kayak bolu gitu diberikan ya itu kalau dikasih pagar ini riset kamu setahun. Sebetulnya intinya itu 1 semester sebetulnya risetnya. Jadi 1 semester, tapi kalau kelas-kelas kecil itu kalau 1 semester kadang-kadang bisa boring juga kan, udah bosan gitu mamanya. Ya bisa ganti, tetapi yang mungkin juga bisa oke, kalau begitu apa yang mau dikembangin, apa yang mau didalamin gitu loh. Tapi intinya 1 semester sebetulnya di perencanaannya gitu loh. Nah kalau SMA ya mentor itu dampingi aja, ini udah dilihat belum nih, oke coba dilihat lagi nih, ditanyakan lagi nih, yang ini udah diperdalam belum. Ya, mentor itu lebih merespon apa yang mereka lakukan. Juga umpamanya oke, kayak kalau begitu kayaknya kita perlu umpamanya ada yang umpamanya yang kue bolu tadi ya, kalau bikin sendiri kan paling berapa gitu ya. Kalau kita mau mencari dimensi yang lebih banyak, oke kalau begitu kita coba lihat ke produksi bolu di mana yang dia memproduksi. Nah itu bisa, risetnya bisa dikembangin ke sana. Artinya secara hitungan juga mungkin jumlahnya banyak, macam-macam lah. Itu tinggal soal kreativitas orang tua dan fasilitatornya. Oke kalau begitu mesti orang tuanya ngantar ke mana gitu loh. Tergantung ininya narasumber yang mau dicari gitu loh. Jadi sangat sangat cair ya, sangat fluid sekali. Iyalah. Apa yang mereka dapati ketika riset itu. Iya. Dan mentor ini benar-benar hanya kayak konsep tuturi andai-andai itu Pak, dari ya jadi ya kalau di Salam gitu ya. Ya kalau di Salam itu kan satu mentor pegang anak 5. Nah, jadi satu mentor 5 anak gitu. Sehingga memang setiap mentor ini memiliki perhatian khusus terhadap 5 anak yang dipegang itu gitu loh. Nah, kapan mementoringnya yaitu sangat beragam, tergantung kesepakatan mereka. Bisa aja si fasilitatornya ini ya datang ke rumah, bisa ketemu di sekolah atau apalah, itu bisa macam-macam. Jadi memang tidak ada mandatori harus datang ya Pak? Setiap anak datang berapa minggu berapa kali gitu, ada nggak? Ya itu semua di kesepakatan, jadi setiap kelas bisa beda-beda. Oke. Tapi ada lagi ya. Ya, jadi di Salam itu nggak ada peraturan, yang ada adalah kesepakatan. Sejak dari usia kelompok bermain itu udah diajak bersepakat gitu. Saya jadi ingat sekolahnya siapa tuh? Yang di Inggris, Snow Hill aku ingat. Summer Hill. Ya, kayak gitu ya. Saya ingat tuh nggak ada peraturan, adanya kesepakatan kayak gitu. Artinya kalau kayak seperti itu, pagar-pagernya apa aja tuh Pak yang prinsipil dari Salam? Ya, pagernya ya di antara orang tua atau siswa juga penyelenggara ya, artinya memegang kesepakatan-kesepakatan yang ada. Oke, kalau ternyata ada yang tidak menjalankan kesepakatannya ya nggak ada hukuman, yang ada ya kenapa itu dicari. Belajar dari kesalahan itu. Iya. Nah, jadi di Salam nggak ada reward dan punishment, itu nggak ada. Bahwa ada reward itu alamiah aja, tapi nggak, itu secara formal nggak kita lakukan itu.
bahwa ada anak yang berkarya terus kita kita terbitin karena bagus dan sebagainya, itu anu aja apa namanya itu alamiah aja, bukan karena apa ya, bukan karena keharusan juga gitu loh. Ini Kak Saiful, kalau mentor pegang 5 orang, orang tua bisa ikut jadi mentor apa tidak? Tergantung atau gimana Pak? Orang tua biasanya ikut jadi mentor? Ya ada juga yang mentornya orang tua, tapi ada juga yang orang tuanya meminta saya pengen anaknya dimentori orang lain, itu ada juga. Kan kita juga tahu lah, anak saya itu kalau sama saya nggak percaya, malah percaya dengan teman saya, ya apa boleh buat gitu loh, saya jangan tersinggung lah gitu loh. Jadi ya saya minta teman saya untuk mentoring anak saya gitu loh, karena dia lebih percaya, lebih mungkin juga lebih merasa nyaman juga. Mungkin sama aku nggak nyaman terus gimana dong, mau tak paksa-paksa. Bisa seperti itu. Ini ada Ibu Talu nih Pak, nanya, kekhawatiran orang dewasa atau orang tua itu kadang kan bersumber dari tekanan society ya, ini peer pressure ibu-ibu, bapak-bapak juga ada. Nah ini kalau di Salam, Pak Toto meneruskan nilai-nilai untuk tidak tertekan dengan society gitu, ke anak-anak tuh apa Pak? Ya tadi sekali lagi karena ekosistemnya udah jadi ya, jadi di dalam ekosistem masyarakat di Salam itu udah punya apa namanya ukuran-ukuran yang kalau ngomong gengsi itu mungkin bisa beda dengan orang lain gitu loh, bukan soal pakaian atau bukan soal apa gitu. Nah itu sudah itu kayaknya udah jadi culture ya di Salam ya. Kan bisa jadi kalau di sekolah lain ada orang tua yang pakai tato gitu ya, itu wah dibilang kalau di Salam gitu-gituan yang ya biasa aja gitu loh. Belum lagi nanti pakaian gitu. Iya betul, itu pakaian udah. Iya. Kalau sekolah formal kan satu seragam yang pasti, anak cowok nggak boleh gondrong gitu kan. Di situ aja udah anak-anak udah ditekan untuk yang ngikutin apa yang ideal aja gitu, pasrah dengan. Iya, jadi itu sebenarnya apa yang terjadi di lingkungan kita ini, feodalisme ini nggak mati. Feodalisme itu justru kawin dengan pendidikan gitu loh, iya. Kawin dengan pendidikan gitu loh. Dan apalagi coba? Kenapa ya Pak? Maksudnya dari semua industri, dari semua bidang gitu yang ada, teknologi, ekonomi itu kan banyak yang udah berevolusi, gitu. Evolusi atau berevolusi, transformasi. Tapi pendidikan ini lama banget itu berevolusinya, disrupsinya mungkin baru pandemi ini, itu pun masih. Ya, itu pun nggak esensial ya kan, urusannya internet itu apa biaya pulsa jadi bertambah kan, kayak gitu, bukan nggak esensial gitu. Padahal esensinya adalah karena orang udah nggak mandiri, belajar aja nggak mandiri gitu loh. Sekolahannya dipindah ke rumah tapi pusat pengetahuannya masih di sekolah gitu kan. Dan itu makanya pas pandemi kemarin semua shock kayaknya. Iya, kalau tempat aku sih malah aku malah pandemi kemarin agak bersyukur karena orang Salam semakin meyakini ini pilihan yang benar kita gitu loh. Betul. Iya gitu loh. Saya homeschooling, teman-teman langsung banyak yang tanya, jadi selama ini lo kayak begini gitu. Iya, terus kalau anak nggak mau lihat Zoom gimana? Ya udah biarin aja, mereka tambah cemas gitu. Lah kalau anak gak mau lihat Zoom kok lo biarin gitu. Ya emang mungkin anak-anak suruh nge-Zoom sehari 2 jam, orang dewasa juga udah pusing. Maksudnya itu yang kita pusing lah. Buat apa menyuruh anak 2 jam lihat Zoom? Ya kalau di Salam kemarin itu zaman masih nggak bisa kumpul ya, Zoom itu ya mereka gunakan untuk hahaha aja karena kangen nggak ketemu gitu loh, nggak untuk yang aneh-aneh gitu. Ya kalau mentornya ya datang lah, karena kalau kelompok kecil-kecil kan nggak masalah gitu loh. Ada lagi nggak? Waktunya sih sudah mau habis Pak, tapi orang-orang masih pada datang aja nih.
Kali Pak Toto mau terus gimana dong? Gimana dong nih sekarang pendidikan tekanan untuk berkompetisi bukan berkolaborasi itu dari dulu kayaknya bukan sekarang aja. Iya udah lama. Ya mulai orde baru lah. Iya. Jadi memang ukurannya itu. Nah, makanya tuh sama diri sendiri sebenarnya. Ya, makanya di Salam kita agak menahan anak itu nggak perlu ikut kompetisi macam-macam gitu loh. Iya. Kecuali olahraga atau apa terserah lah ada. Tapi kayak umpamanya ada apa itu yang matematika atau apa gitu yang ngapain gitu loh. Ya tapi itu kan pilihan, bukan salah benar itu. Kecuali memang anaknya mau gitu ya, pengen nyobain lomba gitu ya udah kalau emang kemauan si anak gitu. Tapi tentu karena ekosistem yang udah seperti itu ya nggak ada anak yang ikut lomba atau apa nggak ada. Ya ini sangat tergantung dengan ekosistem yang dibangun. Betul. Nah itu mungkin membangun ekosistemnya itu tuh Pak ya yang teman mungkin penasaran gimana gitu. Itu Pak Toto tahun 2000 tuh amat sangat non mainstream pasti. Kalau saya sih 2017, 2016 masih udah mulai melek lah gitu ya pendidikan alternatif. Iya. Kalau dulu atau nanti bangun ekosistem itu modal gila apa modal atau nanti dirimu nanti bikin aja kayak Zoom atau apa sesama orang tua gitu, aku bisa lah ikut gitu loh. Nah, boleh nih teman-teman. Ini banyak teman-teman saya juga di sini Pak, emak-emak homeschooling. Iya, kita ngobrol itulah. Ya bikin aja. Kita teror Pak Toto dengan pertanyaan. Boleh. Kegelisahan orang tua. Kalau belum puas di sini ya, nanti apa? Mbak Ika ini bisa. Kamu panggilannya siapa sih? Ika ya, bikin aja, bikin Zoom aja atau apa gitu. Boleh banget. Nanti ngomong lebih detail lah. Boleh banget Pak, tuh pada mau nih Pak. Kebetulan banyak ibu-ibu di sini yang nonton. Ya. Ibu homeschooling. Jadi ya, kalau mau ini kebetulan ada di Salam ada web ya, salamjogjakarta.com itu Anda mungkin bisa baca ada beberapa aktivitas anak yang di web itu juga saya kira bisa juga ke YouTube gitu, YouTube-nya tulis aja Toto Raharjo gitu mungkin nanti akan keluar. YouTube Pak Toto ya. Bukan, saya diajak collab dengan orang lain malah. Okay. Apa terakhir apa? Terakhir Pak, soal pendidikan kalau yang formal itu kan sudah mainstream gitu. Ketika ada orang-orang yang merasa jengah gitu ya dengan pendidikan formal itu mencari alternatif itu tiap kota, tiap daerah, tiap orang kan pasti beda-beda. Mungkin saran dari Pak Toto apa nih? Mungkin ada yang pengen homeschooling tapi nggak bisa, pengen ke Salam tapi di Jogja gitu kan, pengen jauh. Sekolah yang mirip Salam di kota ini nggak bisa jauh. Nah itu ketika kita sudah mulai merasa resah, ingin mencari pendidikan alternatif tapi nggak tahu mau kemana, itu saran Pak Toto apa? Kalau saya saya pengen homeschooling gitu ya. Saya keluarin dari saran saya. Yang lagi resah nih apa nih? Saran saya teman-teman cari juga teman-teman lain yang resah. Iya, kami dulu kan sama istri saya kan bikin Salam kan begitu. Awalnya kan dari orang-orang yang resah gitu loh. Nah dari situ baru oke, kita bikin apa nih kan gitu. Kalau memang mau bikin homeschooling sendiri agak susah gitu ya. Ya cari teman. Oke, dapat 5 orang kayak atau 10 orang udah mulai aja. Bahaya emang Pak kalau orang resah bareng-bareng ya. Lah iya, udah kecil-kecil aja dulu lah. Benar, itu sangat aplikatif ya teman-teman kalau udah mulai resah sama sekolah formal gitu dengan sistemnya. Cari yang sama-sama resah. Entah nanti bisa jadi gitu ya. Beda pasti sama karena Departemen Pendidikan ini kan mikir satu Indonesia gitu loh, nggak mungkin seandainya kayak Salam ini diambil alih oleh negara itu juga saya nggak bisa bayangin juga gitu loh.
Karena pasti akan berbeda itu nanti hidupnya gitu loh. Udahlah, perubahan ini justru dari yang kecil-kecil, dari rumah tangga malah. Jadi ya sudahlah, kumpulin dulu. Jadi kumpulin lah teman-teman yang resah gitu loh. Udah, kita bikin apa gitu loh. Menurut aku itu yang paling praktis gitu. Ada yang gabung di sini lagi resah, mungkin ya nanti kita bergabung bersama-sama ya. Oke, nanti kita janji ya. Nanti Ika mau bikin Zoom meeting. Nah, nanti kita mungkin akan ngobrol lebih detail ya, mungkin lebih agak detail gitu ya. Tapi intinya intinya sebenarnya lebih ke tukar gagasan, dan kalau bisa yang ikut itu memang orang-orang yang mau melakukan, tidak hanya sekedar cari pengetahuan gitu loh. Jadi menurut saya nggak masalah, saya kapan aja asal waktunya cocok itu bisa lah. Nih katanya tetangga apalagi banyak coba yang resah, tapi yang homeschooling cuma saya. Iya. Tolong jembani keresahan daku. Ya, itu benar tadi, paling praktis, aplikatif kata Pak Toto. Kalau resah ya cari aja yang sama-sama resah gitu ya. Jadi kita ini yang nanti bisa jadi apa gitu kan, kita nggak tahu. Ini kan juga secara administratif nanti kan juga ada masalah juga. Karena apa? Setiap anak di Indonesia harus punya nomor induk apa itu namanya gitu loh. Iya. Makanya teman-teman juga harus gabung ke. Nah, itu kan juga alat kekuasaan juga nomor induk itu gitu loh. Kalau orangnya nggak punya nomor induk, nah itu kan harus disikapi juga, harus kita tahu gimana nih jalan keluarnya gitu. Kayak salam ya, nggak akan cocok lah dengan dinas, itu nggak cocok pasti. Nggak ada form laporannya itu yang nggak cocok semua, ya sudahlah, diakalin aja, apa yang dia minta kita kasih yang dia minta, nggak usah umpamanya kayak gitu loh. Ada hal-hal yang perlu diakalin. Nah, ya. Oke, jadi terserah mau Zoom meeting, gitu. Nggak udahlah, itu kita ada orang 10 yang serius itu udah bagus tuh. Nah, oke tuh teman-teman nanti kalau ini terjadi di mana-mana ya oke lah. Gitu. Dipantau-pantau aja nanti di IG Malaika Bermain sama IG Pak Toto kali ya. Nanti kita kasih infonya deh kalau ada Zoom lagi sesama orang resah. Ini masih berapa lama ini? Ya udah selesai sih Pak, sampai jam 5. Bapak mau bahas apa lagi? Ini ada yang baru-baru datang malah. Coba ada respon dari teman-teman yang datang nggak tuh? Ada nih, tadi langsung saya bacain tadi. Ada Mbak Vena nih, kan ibu-ibu homeschooling. Terus ada, ya ini banyak yang curhat resah. Ini mau kata Ibu Talu dilanjutkan nge-Zoom. Syadu Dasa, setuju Pak Toto, tuh setuju Mbak Laksmi, Mbak Rizko. Oke. Asal malam gitu ya, bisa lah kalau Zoom. Bisa Pak, saya emang ngikutin Pak Toto aja. Oke. Yang sibuk Pak Toto. Enggak lah, aku udah di rumah dulu nih. Kalau terjadi sesuatu di luar kesepakatan, jadi lebih banyak ke evaluasi, analisa, introspeksi ya, oke. Iya, jadi pokoknya segala peristiwa itu harus jadi pelajaran gitu loh. Benar-benar. Oke, ini banyak yang baru gabung. Kalau ada pertanyaan buat Pak Toto, boleh deh dikit lagi kalau ada silakan ditulis. Pak Toto mau sampai Instagramnya mati sendiri. Sampai Instagram bubar. Soalnya saya mau tutup, tapi ada beberapa yang baru datang, terus saya tahu gitu ya ini. Ya jangan dulu. Malaika Bermain gitu yang emang mereka juga, saya tahu teman-teman saya yang concern dengan dunia pendidikan gitu Pak, yang emang kerjaannya kalau dibilang tuh ini ibu-ibu nggak ada kerjaan banget sih gitu. Setiap minggu diskusi buku, diskusi undang pakar apa gitu kan. Semua tujuannya untuk kami belajar ini gimana sih memformulasikan pendidikan yang tepat untuk anak gitu. Terus juga menjaga kewarasan kami. Tadi kan apa ya pertanyaanmu tadi tuh yang belum jawab tuh.
Yang apa? Mana? Saya lupa. Kayaknya udah dijawab semua. Intinya sebenarnya kan tetap bagaimana kita. Oh, kenapa pendidikan tidak banyak orang tidak menganggap ada masalah ya? Iya. Nggak sadar. Ya karena banyak orang menganggap pendidikan itu bukan hidup mati gitu loh. Beda dengan pangan, kesehatan gitu loh. Jadi ya responnya agak artinya problem-problem pendidikan atau persekolahan ini hanya orang tertentu aja yang selebihnya kan banyak orang tidak menganggap ada masalah gitu loh. Ya itu memang agak pekerjaan yang agak berat sebetulnya untuk menunjukkan bahwa di dunia persekolahan kita itu ada masalah, itu agak susah gitu. Dan kalau pakai ukuran-ukuran trending di media sosial aja setengah mati kan untuk isu pendidikan gitu loh. Beda dengan isu yang lain. Jadi memang ya ini pekerjaan yang sepi, pekerjaan yang sunyi sebetulnya. Jadi ya makanya di daerah sekitar Pak Toto itu masih kebanyakan pola pikir yang pokoknya pendidikan yang baik itu berarti saya harus sekolahnya yang mahal atau saya harus ke kota besar. Itu masih yang umum seperti itu nggak Pak? Iyalah, itu di mana-mana dari enggak, saya kira di Sabang sampai Merauke lah sama seperti itu gitu loh. Ya, orang pikir Papua mungkin di beberapa tempat ada yang tidak seperti itu gitu, ada yang masih ya udah ngapain kita sekolah, kita lebih baik kebun di sini nih untuk kedaulatan pangan yang kita urusin gitu. Saya pikir sudah ada satu tempat yang pola pikirnya sudah seperti itu. Ya mungkin ada yang seperti itu ya, tapi ya, kalau di jumlah ya minoritas. Karena bagaimanapun tahayulnya itu kan kalau orang nggak sekolah itu kan nasibnya kan buruk kan, kira-kira begitu. Tahayul. Iya, itu tahayul menurut saya gitu loh. Maka suatu saat saya ditanya ya di acara diundang perguruan tinggi, saya ditanya apakah Pak Toto bisa menjamin nasibnya anak-anak Salam gitu loh dengan mengambil cara seperti itu. Ya saya jawab lah, saya ke nasib saya sendiri aja nggak bisa jamin kok, apalagi nasib orang lain. Memang kita nggak percaya dengan Tuhan apa gimana gitu loh. Ya saya balikin, emang sekolahanmu bisa jamin nasibmu, aku bilang gitu. Nah itu yang disebut tahayul kan, itu sebetulnya. Sebetulnya kan nggak ada yang bisa jamin lah. Ya, kita kalau orang tua investasi asuransi dan lain-lain itu menelisiknya kayaknya ini banget ya, detail banget. Tapi kalau pilih sekolah, betul, kita jarang nanya-nanya. Ini investasi waktu uang saya, hasilnya apa, jaminannya apa gitu. Jarang nanya-tanya. Pokoknya sekolah mahal udah pasti bagus gitu jadinya ya. Oke. Nanti kita lanjut di Zoom. Ini ada yang lagi nonton bola apa ya sore ini? Sore ini ada bola? Nggak tahu. Pak Saiful. Oke, jadi PR-mu bikin Zoom meeting ya kita ya. Iya, ajak orang-orang yang iya dong. Nanti dibantu deh sama teman-teman nih yang hadir juga di Instagram Live ini. Teman-teman rekan saya ada juga di sini, nanti kita Zoom bareng-bareng sama Pak Toto dan orang tua homeschooling terutama ya. Jadi yang nggak homeschooling juga nggak apa-apa kalau punya concern yang. Oh iya, pokoknya intinya bagaimana kita memikirkan dunia pembelajaran anak-anak kita, itu aja. Mau homeschooling atau mau berkelompok nggak ada masalah. Ini bisa di save nggak ini? Bisa. Aku save. Oke. Ya. Oke, Pak. Oke, cukup. Terima kasih banyak, Pak. Ini udah sampai lewat dari jamnya, Pak. Yang saya minta ke Bapak sampai jam 5, ternyata sampai lewat 10 menit. Nggak apa-apa ya, Pak? Oke, nggak apa-apa. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah gabung di sini gitu. Ya, moga-moga tukar pikiran kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan. Itu aja. Amin. Oke, Pak, kita lanjut nanti di Zoom. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah gabung di Instagram Live-nya Malaika Bermain bareng sama Pak Toto Rahorjo.
Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Kalau kelewatan, saya save nanti di Instagramnya Malaikat Bermain ya. Terima kasih Pak Toto. Kita pamit ya. Sampai jumpa ya di Zoom ya kita ya. Oke, siap, terserah Pak. Kapan. Ya. Siap, kita atur nanti ya Pak. Oke, ya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Toto.